Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan video kali ini kita akan melanjutkan salah satu pembahasan kita, yaitu mengkaji, mendalami, menggali serta mempelajari salah satu kitab tajwid yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurna DLC hafizahullah, dan juga Ustadz yang membantu dalam penyusunan kitab ini yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya. Yaitu metode Asy-Syafi'i, tajwid metode Asy-Syafi'i yang kelas tajwid. Tentu buku ini sangatlah dibuat ringkas supaya memudahkan para pelajar, terutama yang kita ini masih pemula. Ini sangat cocok untuk mencoba membaca dan mempelajari kitab ini. Insya Allah bagus isinya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya daripada kitab ini, daripada buku ini, yaitu masuk ke pelajaran ketiga. Kemarin kita sudah bahas pelajaran ke-1 dan ke-2. Silahkan teman-teman sahabat Lentera Islamic Education yang tertinggal daripada materi sebelumnya, silahkan untuk melihat kembali, menyimak kembali video-video pelajaran tajwid yang ke-1 dan ke-2 pada video sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan, yaitu pelajaran yang ketiga, yang berkaitan dengan bagaimana kita membaca lafaz Allah, membaca lafaz Allah. Yang menjadi catatannya atau titik poin pada pembahasan ini adalah bagaimana kita melafalkan lam pada lafzul jalalah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui, mungkin kita sudah pernah belajar berkaitan dengan cara baca lafzul jalalah ini. Dan mungkin saja ada juga teman-teman yang mungkin yang baru menyimak video ini juga baru mengetahui bagaimana cara bacanya dengan baik dan benar. Dan bisa saja juga yang sudah mengetahui cara bacanya namun belum terlalu merinci maksud daripada bacaan lafzul jalalah tersebut. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca lam pada kata lafzul jalalah itu para ulama membagi dua cara. Yang pertama adalah dibaca tebal atau disebut juga tafkhim, dan yang kedua dibaca tarqiq atau tipis Nah, lafzul jalalah, lam pada lafzul jalalah yang dibaca tebal ataupun yang dibaca tipis itu ada kaidah yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, sehingga kita tidak salah membacanya. Yang seharusnya dibaca tipis tapi malah dibaca tebal, atau sebaliknya yang seharusnya dibaca tebal malah dibaca tipis. Inilah kenapa kita memurajah kembali, mempelajari lagi bagaimana kaidah membaca lam pada lafzul jalalah sehingga dibaca tafkhim ataupun tarqiq.
Nah, kita masuk pada poin inti daripada cara membaca lam pada lafzul jalalah Allah, ya. Yang pertama, lam pada lafzul jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal. Nah, kita yang mesti pahami adalah, ya, apa sih pengertian tafkhim itu? Ya, tafkhim itu menurut bahasa adalah at-tasmin. At-tasmin yang artinya adalah penebalan. Ya, kalau dalam bahasa Arab saminun itu, ya, artinya adalah gemuk, ya, gendut. Nah, sedangkan at-tasmin di sini maksudnya adalah penebalan, gitu ya. Jadi kita ingat-ingat aja gitu. Tafkhim itu ya gemuk-gemuk gitu. Samin. Tapi di sini at-tasmin yang artinya tadi penebalan, itu secara bahasa. Adapun cara istilah adalah ibaratun an simanin yadkhulu ala sautil harfi inda nutqi bihi fayamtali'ul famu bisodahu, yang artinya adalah sebuah ungkapan, ya, tentang sifat tebal, ya, yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga memenuhi mulut dengan gemaknya. Nah, jadi catatan pada, ya, pengertian tafkhim menurut istilah ini adalah bahwa tafkhim itu merupakan sifat, ya, tafkhim itu merupakan sifat yang melekat pada suatu huruf, ya, yang melekat pada suatu huruf, dan pada kali ini, ya, khususnya pada huruf lam yang ada pada lafzul jalalah. Jadi lam pada lafzul jalalah ini ketika kita membacanya itu dibaca dengan sifat tebal, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tebal di sini adalah, ya, ketika kita mengucapkan huruf tersebut, ya, itu seolah-olah ada suara yang memenuhi mulut dengan gemaknya. Jadi ada suara yang memenuhi mulut kita, kayak ada gemak di dalam mulut kita, seolah-olah jadi o, seolah-olah jadi o. Nah, jadi ketika kita membaca huruf yang sifatnya tafkhim itu seperti ada gema di dalam mulut kita, ada suara yang ngumpul di mulut kita, o, lo. Nah, jadi ada gema atau terkumpulnya suara di dalam mulut kita. Itu yang disebut dengan tafkhim, gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, ya, pembahasan contohnya, bahwa di dalam pembahasan huruf, ya, atau sifatul huruf itu ada beberapa yang menjadi, ya, poin yang mesti kita pahami, bahwa huruf itu ada yang sifatnya, ya, dibaca tebal, selalu tebal, dan dia tidak bisa dirubah-rubah. Pokoknya dia tebal saja, nggak boleh tipis. Ada juga yang huruf dia terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Artinya menyesuaikan kondisi, menyesuaikan, ya, kaidah sebelumnya atau setelahnya. Kemudian ada juga huruf yang, ya, selalu tartib. Nah, yang pertama tadi huruf yang, ya, selalu dibaca tebal itu ada 7 huruf atau yang disebut dengan huruf isti'la, ya. Hurufnya ada 7, yaitu khussa, dhal, tin, til. Yang pertama adalah kha, kemudian sad, dad, ghain, la, qaf, dan dha. Nah, 7 huruf ini itu harus selalu dibaca tebal, apapun kondisinya, baik, ya, ketika dia kasroh, fathah, dhammah, dia selalu tebal. Begitu juga tidak ada yang dapat mempengaruhi huruf sebelumnya atau setelahnya. Walaupun huruf sebelumnya, ya, kasroh katakanlah, maka tetap dia dibaca tebal. Jadi inilah huruf yang dibaca selalu tebal. Kemudian
huruf yang dibaca terkadang dia tebal, terkadang tipis. Hurufnya ada 3, yaitu apa? Alif, lam, dan ro. Alif, lam, dan ro. Nah, untuk alif, nah itu terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Kenapa bisa seperti itu? Mengikuti huruf sebelumnya. Mengikuti huruf sebelumnya. Ketika huruf sebelumnya adalah huruf yang dibaca tebal, maka alif mengikuti sifat tersebut menjadi tebal juga. Contoh, qala, qala. Nah, alifnya sehingga dibaca tebal karena mengikuti huruf qaf, di mana qaf dibaca tebal. To, jadi alifnya juga jadi tebal. Qala. Nah, seperti itu. Kalau tipis contohnya kana, tipis. Alifnya jadi tipis. Kana. Nah, seperti itu ya. Karena kaf tipis. Kemudian contohnya ro. Ya, ro juga sama. Terkadang tipis, terkadang tebal. Nanti insya Allah dalam buku ini akan ada pembahasannya lebih rinci. Ya, adapun gambarannya seperti misalkan ro yang dibaca tebal ketika ro berharokat fathah. Ro, ro, ro. Nah, tebal. Sedangkan yang tipis ketika dia berharokat ya kasroh. Tadi tebal fathah dan dhammah. Sekarang yang tipis yaitu ketika dia kasroh. Ri, ri, ri. Nah, seperti itu. Atau mengikuti kaidah huruf sebelumnya. Kemudian lam. Nah, lam juga sama. Terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Nah, insya Allah pada pembahasan lam ini masuk pada pembahasan yang akan kita pelajari saat ini, yaitu lam pada lafdzul jalalah. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, huruf yang selalu dibaca tipis. Ya, huruf yang selalu dibaca tipis, contohnya kaf, ba, kemudian apa, ta, itu selalu tipis. Dan lain-lain. Pokoknya selain yang 7 huruf di awal, kemudian juga selain yang 3 huruf yang kedua tadi. Jadi semua sisanya itu selalu dibaca tipis. Nah, jadi setelah kita mengetahui perbedaan ya beberapa karakter huruf tadi, maka kita sekarang baru akan memahami kenapa ini lam bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Ternyata memang tadi karena dia kemungkinan ada 2 bacaan. Sifat ya, tebal atau tipis. Nah, itu ya. Nah, kita kembali lagi ya terkait dengan lam pada lafdzul jalalah yang dibaca tebal. Tadi pengertiannya sudah saya sampaikan bahwa tebal itu ya adalah kumpulnya suara ya yang memenuhi mulut kita, di dalam mulut kita, sehingga seolah-olah penuh ada suara di dalam mulut kita dan menghasilkan suara o. Menghasilkan suara o ya. Pada dasarnya orang Arab itu ya, atau dalam bahasa Arab, dalam pelafalan Arab tidak ada yang disebut o atau huruf o, tidak ada. Akan tetapi karena di sini sifat tebal, maka kaidahnya seperti itu. Seolah-olah ada o, padahal bukan o sebenarnya. Itu ya. Kemudian ya nanti kita akan lanjutkan. Sekarang pengertian daripada tipis itu, tarkib. Nah, tadi kan lam dibaca tebal atau dibaca tipis. Nah, sekarang pengertian tipis. Jadi tipis itu ya menurut bahasa adalah at-tanhif. At-tanhif atau bahasa Arab kalau kita bilang kurus ya, itu apa? Nahifun. Nahifun artinya tipis ya atau kurus ya. Nah, lawannya adalah saminun. Nahifun, saminun, itu ya. Nah, sekarang at-tanhif maksudnya adalah penipisan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah ibaratun an nuhulin yadkhulu ala sautil harfi indan nutqi bihi fala yamtali'ul famu bisadahu. Nah, jadi sebuah ungkapan tentang sifat tipis yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga tidak memenuhi mulut dengan gemanya. Jadi kebalikan daripada tafkhim. Ya, kalau tafkhim itu memenuhi mulut, kalau tarqiq tidak. Nah, dari pengertian
kedua maksud ini, tafkhim dan tarkik, maka insya Allah kita akan memahami maksud daripada membaca lam pada lafdzul jalalah yang dibaca tafkhim ataupun yang dibaca tarkik. Nah itu ya, jadi pengertian tafkhim dan tarkik sudah jelas seperti itu. Nah sekarang selanjutnya adalah kaidahnya, bagaimana ya cara membaca lam ketika dibaca tebal atau ketika dibaca tipis. Nah sekarang yang pertama, lam pada lafdzul jalalah yang dibaca tebal. Kaidahnya adalah apabila ya, sebelum lam pada lafdzul jalalah atau kita katakan lafdzul jalalah ya adalah huruf yang berharokat dhammah atau fathah. Dhammah atau fathah. Maka ketika lafdzul jalalah didahului dengan harokat dhammah atau fathah, maka lam lafdzul jalalah dibaca tafkhim atau tebal. Contoh, ya mungkin teman-teman bisa ikuti nih. Ya. Allahu. Nah, Allahu. Nah, sebelum lo itu ada huruf yaitu hamzah wasal yang dia dibaca fathah a, sehingga lam pada lafdzul jalalah ini dibaca tebal. Allahu. Nah, kemudian yang kedua contohnya huwallahu. Nah, coba teman-teman ya bisa lihat di halaman yang kelima ya. Halaman yang kelima pelajaran ketiga. Ya. Huwallahu. Nah, sekarang coba lihat huwa. Nah, wa berharokat fathah. Nah, setelahnya lafdzul jalalah, maka lam pada lafdzul jalalah ini dibaca tebal. Huwallahu. Nah, perhatikan teman-teman ketika membaca huwa atau Allah. Nah, huruf hamzah sebelum lafdzul jalalah itu pada dasarnya adalah tipis, sehingga jangan sampai terpengaruh dengan lafdzul jalalah yang tafkhim ini. Jangan sampai terpengaruh. Nah, kebanyakan di antara kita ketika mengucapkan Allah itu terpengaruh hamzah wasol. Dibaca malah Allah. Itu bukan Allah, karena hamzah itu ya dia selalu tipis, nggak bisa dia dibaca tebal. Ya, hamzah. Makanya jangan sampai salah lagi nih. Jadi ketika mengucapkan Allah jangan Allah. Kenapa? Karena situ hamzah wasol. Huruf hamzah dia tidak mungkin dibaca tebal. Allah nggak mungkin. Oh enggak. Tapi a tipis. Allah Allah. Perhatikan jangan ada perubahan sedikit pun. Lo Allah. Jangan sampai Allah. Jadi berubah hamzahnya jadi tebal. Nah, ini salah ya. Jadi coba terus berlatih supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua juga sama, huwallah. Nah, wa itu selalu tipis. Huwa itu selalu tipis. Wow, selalu tipis. Baik dalam harokat fathah, kasrah ataupun dhammah, dia selalu tipis. Maka jangan sampai menjadi tebal terpengaruh ya dengan lafdzul jalalah tadi. Jangan sampai. Ya, yang sering kita dengar itu suka terpengaruh. Huwallah, huwallah. Padahal waw itu tipis, teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus ya kita membacanya sesuai dengan sifat aslinya. Huwa, huwallah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ayatullahi. Nah, di sini sebelum lafdzul jalalah ada huruf ta yang berharokat dhammah, sehingga lafdzul jalalah lam pada lafdzul jalalah dibaca tebal. Ayatullahi. Nah, seperti itu. Selanjutnya Rasulullahi.
lullah rasulullahi, seperti itu. Innallaha barakallahu, Allah tebal, Allah barakallahu, radiyallahu, Allah tebal. Jadi ada suara yang terkumpul di dalam mulut kita. Lo. Ya, teman-teman dibuka mulutnya, jangan sampai tertutup lo, jangan. Tapi dibuka. Lo. Nah, dikeluarkan suaranya. Jangan dipendem. Lo, itu namanya dipendem. Harus dikeluarkan. Lo. Radiyallahu, nasrullahi, nasrullahi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus bagaimana sih cara memahami, yang memahamkan murid kita atau siswa kita? Ya, supaya terjadi suara tebal, itu ada pergerakan pangkal lidah kita, digerakkan ke dalam, ya, naik turun ke dalam, ya gitu ya. Jadi pangkal lidahnya bergerak, naik turun seperti itu, sehingga adanya gelombang yang muncul daripada pergerakan itu, sehingga ya memunculkan suara tebal. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang coba ya masuk ke bagian yang kedua, yaitu lam lafzul jalalah yang dibaca tipis atau tarqiq. Ya, nah ini lawannya. Jadi nggak ada suara yang memenuhi mulut. Jadi tipis saja udah keluar. Jadi pangkal lidahnya pun rileks, diam, ya, datar, rileks, langsung keluar, gitu ya, langsung keluar. Jadi nggak ada yang terhenti di mulut, tapi langsung gitu ya, gitu, rileks lidahnya. Jadi nggak bergelombang tapi rileks begitu. Itu namanya tipis. Nah, kaidahnya seperti apa? Kaidahnya adalah ketika lam pada lafzul jalalah sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh, maka lam pada lafzul jalalah ini dibaca tarqiq atau tipis. Artinya tidak ada suara yang memenuhi mulut atau tidak ada suara o, tapi suara ya lam aslinya la, gitu ya. Contohnya lihat di halaman kelima, alhamdulillahi lahi la. Jadi bukan lo lillah, bukan, tapi lillah, rileks, tipis, nggak ada suara yang memenuhi mulut, langsung lillah. Ya, kita ulang, alhamdulillahi billahi. Nah, di sini ba kasroh, bi ketemu lam lafzul jalalah, billahi biiznillahi biiznillahi min indillahi lahi lillahi min indillahi bismillah. Ya. Kemudian fi dinillahi, fi dinillahi sabilillahi
sabilillahi lillah. Jangan sampai tebal, jangan sampai lillah, tapi lillah, bukan lillah atau lillo, jangan, tapi lillah sabilillahi Ingat, setiap kasroh jangan sampai jangan sampai tapi jangan sampai tapi bukan bukan tapi sabilillahi anillahi la anillahi. Nah, itulah teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah ya mempelajari, mendalami kaidah ya cara membaca lam pada lafzul jalalah. Ya, ada yang dibaca tebal, yaitu apabila ya sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Sedangkan yang dibaca tipis sebelumnya adalah berharokat kasroh sehingga dibaca tipis. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, buka halaman 5, pelajari. Ingat, catatannya adalah ketika membaca tebal harus ada suara yang memenuhi mulut, kemudian terbuka mulutnya, harus dikeluarkan suaranya. Jangan dipendam masuk ke dalam, tapi dikeluarkan. Lo, bukan lo, tapi lo. Itu catatannya. Kemudian ketika membaca sukun ya, kasroh, jangan sampai ada le, tapi li harus tipis. Lillah, la, bukan lo, tapi lillah. Nah, seperti itu. Itu catatannya. Silakan ya berlatih lagi. Saya juga masih berlatih. Teman-teman juga harus berlatih. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa ya mempelajari Al-Quran, cara membacanya dengan baik dan benar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.